Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasih Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Vayahel. Vayahel ini merupakan kelanjutan dari parasa-parasa sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita buka kitab suci kita membaca di dalam Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai 3, ya. Ima Ira akan baca untuk kamu. Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai 3. Lalu Moshe menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Hashem untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Syabat, hari perhentian penuh bagi Hashem. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Syabat. Nah, tadi di ayat 1, lalu Moshe menyuruh berkumpul. Berkumpul di sini bahasa Ibraninya itu adalah Vayahel. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada huruf Ibrani dari Vayahel. Vayahel dieja dengan huruf Vav, Yud, Kaf, He, Lamet. Vav, Yud, Kaf, He, Lamet. Dibaca Vayahel. Artinya dan ia mengumpulkan. Yaladim yang dikasihi Elohim, setelah terjadi tragedi penyembahan anak lembu emas, Hashem menghukum bangsa Israel, ada 3.000 orang yang mati. Kemudian Moshe meminta belas kasihan dan pengampunan bagi bangsa Yahudi kepada Hashem. Dengan jaminan namanya dihapuskan dari buku kehidupan. Nah, Hashem mendengar permohonan Moshe lalu memerintahkan Moshe untuk naik kembali ke Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu yang baru yang akan ditulisi jari-jari Tuhan tentang 10 firman atau Asara Hadefarot. Moshe turun dari Gunung Sinai pada hari raya Yom Kippur. Mukanya Moshe bercahaya. Karena selama 40 hari 40 malam dia berbicara dengan Hashem dari muka ke muka. Hashem mengajarkan Moshe tentang Torah yang akan diberikan sebagai pedoman hidup kudus dan sebagai tanda perjanjian bagi bangsa Israel. Luar biasa ya. Mukanya Moshe begitu bercahaya, dia memancarkan Shekinah glory karena dia sudah bertemu dengan Hashem. Hal yang sama itu akan terjadi bagi kamu dan bagi Ima. Kalau kita memelihara hubungan kita dengan Hashem, kemudian kita taat, kita tekun melakukan semua perintah-perintah Hashem, maka Shekinah glory itu akan terpancar dari muka kita masing-masing. Menarik orang-orang ya untuk datang dan mengenal Adonai Elohim yang kita sembah. Nah, keesokan harinya tadi Ima Ira udah bilang belum bahwa Moshe itu turun dari Gunung Sinai pada hari raya Yom Kippur. Kamu tahu hari raya Yom Kippur itu hari raya apa? Iya, betul, hari raya pendamaian. Jadi bangsa Israel dia sudah berdosa kepada Hashem dengan menyembah anak lembu emas. Kemudian Hashem menghukum mereka, kemudian Moshe memohon belas kasihan dan memerintahkan bangsa Israel untuk bertobat sepanjang bulan Elul sampai dengan Yom Kippur. Jadi lamanya 40 hari ya dari Yom Kippur dari bulan Elul ke Yom Kippur. Karena Yom Kippur itu jatuh pada tanggal 10 Tisri. Jadi 30 ditambah 10 40 hari. Jadi Moshe turun dari Gunung Sinai itu pada hari raya Yom Kippur. Lalu keesokan harinya Moshe mengumpulkan bangsa Israel
dan mengajarkan mereka tentang perintah-perintah Hashem yang sudah didengar oleh Moshe ketika Moshe ada di Gunung Sinai. Moshe mengulangi perintah Hashem tentang pentingnya memelihara dan menguduskan hari Syabat. Lalu sesudah itu Moshe berkata bahwa inilah saatnya bagi kita untuk membangun miskan, untuk membangun kemah suci. Karena Adonai Elohim ingin tinggal bersama-sama dengan bangsa Israel. Adonai Elohim ingin tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Yeay! Siapa yang senang kalau Elohim tinggal bersama-sama dengan kita? Pasti semuanya senang ya. Nah, tetapi kemudian untuk membangun miskan atau kemah suci, tempat tinggal Hashem di bumi, itu diperlukan bahan-bahan, diperlukan material, juga diperlukan orang-orang yang cakap. Lalu Moshe mengatakan kepada bangsa Israel bahwa material yang diperlukan untuk membangun kemah suci itu ada emas, ada perak, ada tembaga, ada batu permata, ada kayu penaga, ada kain wool, kain lenan, kemudian juga ada diperlukan rempah-rempah dan minyak zaitun. Ya, jadi Moshe bilang it's time to donate. Inilah waktunya untuk memberi bagi Hashem. Lalu bangsa Israel bertanya, berapa banyak yang harus kami bawa Moshe? Moshe bilang, bawalah ya sejumlah yang ingin kamu berikan. Jadi tidak ditentukan berapa banyaknya. Lalu bangsa Israel dengan sukacita mereka pulang ke tenda masing-masing dan membawa barang-barang yang diminta oleh Moshe untuk membangun miskan. Mereka cepat-cepat pulang, mereka tidak mau buang-buang waktu, mereka tidak mau menunda-nunda karena mereka ingin agar Hashem segera tinggal di tengah-tengah mereka. Anak-anak juga tidak mau ketinggalan ya. Mereka juga mempersembahkan apa yang mereka punya. Nah, setelah 2 hari pengumpulan, Moshe berkata, stop, sudah cukup. Bangsa Israelnya kaget. Sudah cukup? Padahal mereka masih ingin memberi. Luar biasa ya. Mereka mau memberi untuk Hashem yang sudah lebih dulu memberkati mereka dengan segala kelimpahan ketika mereka meninggalkan Mesir. Sekarang material sudah terkumpul, saatnya untuk membangun miskan. Kemudian Hashem memilih Besalel dan Oholiab sebagai arsitek atau orang yang akan membangun miskan. Nah, Adonai Elohim melengkapi Besalel dan Oholiab dengan Kokmah, Binah, dan Da'at. Ya, jadi keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Sehingga Besalel dan Oholiab bisa membangun miskan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Adonai Elohim. Perfect and well done, baru Hashem. Kamu bisa lihat gambarnya di sana ya. Itu adalah kemah suci atau miskan yang dibangun di bawah kepemimpinan Besalel dan Oholiab yang sudah dipenuhi oleh Kokmah, Binah, dan Da'at. Nah sekarang kita membuka 1 Korintus pasal 3 ayat 9 sebagai ayat hafalan. Karena kami adalah kawan sekerja Elohim, kamu adalah ladang Elohim, bangunan Elohim. Karena kami adalah kawan sekerja Elohim, kamu adalah ladang Elohim, bangun Elohim.
Nah, kalau kita semua ingin Adonai Elohim tinggal bersama-sama dengan kita, maka kita harus menjaga kekudusan hidup kita dengan cara mentaati semua perintah-perintah Adonai Elohim. Kol hakavod, sampai jumpa Syabat yang akan datang. Yeshua HaMashiach memberkati. Syabat Shalom.